Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh berkat perlindungan-Mu, kami senantiasa aman dan damai. Dan oleh anugerah-Mu, saat ini kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali kepada renungan ini. Saya akan membacakan Matius 6 ayat 25. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada quote yang mengatakan bahwa umumnya hanya sekitar 1% dari masalah hidup kita yang menyebabkan 100% kekhawatiran dalam pikiran kita. Kebanyakan dari kita memang cenderung khawatir oleh hal-hal yang sebenarnya kecil. Bagi kita, kelihatannya besar. Tapi bila kita merenungkannya dengan pikiran yang jernih, maka kita akan sadar bahwa yang kita khawatirkan adalah hal yang kecil. Kekhawatiran sebenarnya adalah hal yang manusiawi, muncul dalam diri kita saat menanggapi suatu keadaan yang menimbulkan ketidakpastian. Tapi hal ini tidak boleh dibiarkan mendominasi pikiran kita, sebab efeknya akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi kita, baik jasmani maupun rohani. Ambil contoh misalnya saudara, ketika kita tidak punya pekerjaan dan tidak ada pemasukan, lalu muncul kekhawatiran. Hal ini masih wajar apabila kekhawatiran itu membuat kita mengambil sikap yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Sebaliknya menjadi tidak wajar apabila kekhawatiran itu membuat kita terbelenggu dengan emosi atau perasaan negatif yang menekan dan yang membuat kita tidak bisa bangkit dalam menghadapi keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat dalam perikop ini kita dapat mengerti beberapa hal tentang kekhawatiran. Yang pertama adalah kekhawatiran tidak bermanfaat positif bagi kita. Dalam Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hal ini bermakna bahwa tidak ada dampak yang baik dari kekhawatiran dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kekhawatiran merupakan tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Dalam Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan khawatir dengan berbagai hal dalam hidupnya. Tapi kita yang mengenal Tuhan akan hidup dalam ketenangan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, kita tahu bahwa Bapa di sorga mengetahui apa yang kita perlukan dan memenuhi segala yang kita butuhkan. Yang ketiga, saudara, kekhawatiran menandakan bahwa fokus hidup kita salah. Di ayat yang ke-33 Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bermakna bahwa fokus hidup kita seharusnya bukan mencari segala sesuatu yang lain,
tapi mengutamakan untuk mencari Tuhan terlebih dulu dan sebagai yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, solusi untuk lepas dari kekhawatiran ada di ayat 33 ini. Hendaknya kita mengalihkan fokus kita kepada yang benar, yaitu Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kehendak-Nya. Firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Jadi ini saudara yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Berfokus kepada Tuhan, mencari Dia, mencari perkenan-Nya, dan hidup dalam firman-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan semua hal yang membebani pikiran kita saat ini. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kalau selama ini saudara fokus hati kita kepada yang lain, mari kita kembali kepada yang benar. Fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama dari segala sesuatu. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam sukacita, damai sejahtera, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang saat ini sudah kami dengar, mengajar kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga, dan memberikan kami kekuatan untuk terlepas dari segala kekhawatiran kami. Firman-Mu mengandung kuasa yang membebaskan kami. Oleh firman-Mu kami dimenangkan, kami dilepaskan dari segala belenggu, ikatan-ikatan kekhawatiran kami saat ini. Apapun yang selama ini menjadi kekhawatiran kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami terima sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan dalam hati kami. Kami mau hidup dalam iman, percaya kepadamu. Kami sadari bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang mengerti apa yang kami perlukan dan menyediakan semuanya. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa berfokus kepadamu dan mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah kehidupan kami dan kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang membebaskan kami semua dari semua kekhawatiran kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati dan tuntun kami, supaya di dalam semua yang kami lakukan, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna, kuatkan yang lemah, bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib, Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.